Yakobus 1 ayat 25. Buat saudara mau jadi umat pemenang, amin? Amin. Saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, amin? Yakobus 1 ayat 25 jawabannya. Yakobus 1 ayat 25. Oh, saya melayani banyak orang yang dengar kasus khotbah saya. Dan saya mau tahu pada saudara semua, kalau kalian dengar kasus khotbah Ibu Yanti masih belum takut akan Tuhan, saya nggak ngerti lagi tuh. Saya sendiri bisa bangkit dari tempat tidur saya mendengar saya khotbah sendiri. Saya dengar khotbah saya waktu saya di Sawangan. Jam saya itu sudah jam 12 malam, saya duduk kembali berdiri di situ. Dan saya bilang, Tuhan, kalau ada orang yang masih belum mengerti, something is wrong. Sebab saya tidak khotbah dengan liturgis atau dengan homiletika atau dengan suatu naskah yang dipersiapkan dengan begitu rapi. Amin. Jeritan hati Tuhan, jeritan hati saya keluar secara spontan. Dan kalau saudara mendengar jeritan hati Tuhan, kalian nggak mungkin bisa sama lagi. Nah, ternyata apa yang saya pelajari dari counseling, dalam satu hal saya bersyukur saya bisa counseling, karena saya, terutama orang-orang yang mau bertobat atau orang-orang yang susah bertobat. Pada waktu saya counseling, saya belajar kenapa orang tidak bisa berubah secara drastis, secara cepat seperti Tuhan mau. Dan Allah berkata sendiri di Ibrani 4 ayat 12 bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Amin. Kekerasan apa lagi yang kalian butuhkan untuk merubah hati kalian kecuali firman Allah? Dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa firman Allah. Dan kita semua dijadikan karena firman Allah yang ada kuasanya. Langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang, dan kita semua dijadikan karena firman-Nya yang berkuasa itu. Dan tentunya kalau Dia yang menciptakan, Dia yang berfirman yang menciptakan kita semua, kalau hati kita sudah menyimpang dari Dia, firman-Nya mampu menarik kalian kembali ke jalan yang benar. Amin. Nah sekarang kondisinya saya tanya, Lord, apa yang menghalangi mereka? Kenapa kita tidak menjadi umat yang takut dan gemetar pada firman-Mu seperti yang Kau minta? Kenapa kita menjadi umat yang mau berjalan semuanya sendiri dan berkata kita udah benar? Saya mau tahu pada kalian, setiap hari saya dibenarin, setiap hari saya masih diubah, setiap hari saya masih gagal. Dan tidak ada orang yang sudah benar. Kebenaran hanya ada dalam nama Yesus. Dan kita semua berlomba-lomba mengejar seperti Dia. Makanya tujuan utama dari saudara dan saya datang kepada Yesus, dipanggil oleh Yesus, supaya kita diubah serupa gambarnya Dia. Artinya kembali seperti Adam pertama. Bukan dalam bentuk wujud secara fisik, karakter, kepribadian, kekudusannya, kesuciannya, kuasanya. Now, kalau ini belum mencapai dalam kehidupan kalian, jangan kalian stop, jangan kalian kemudian minta petunjuk pada pendeta atau minta didoakan. Bagaimana caranya mempercepat? Well, tidak ada, semua orang tidak ada dipercepat. Semua kalian mesti berjalan di jalan yang Tuhan tentukan itu. Oleh sebab itu Allah berkata, waspada, sadarlah dan tekunlah sampai ketekunanmu berbuah. Kalau ketukannya belum berbuah, jangan stop, terus kejar. Bukan saudara saya yang mesti kejar, saya pun mesti kejar. Saya belum mencapai apa yang Paulus sudah capai. Paulus sudah mencapai garis akhir, saya belum. Lihat Yakobus 1 ayat 25. Ternyata hal ini membukakan pada saya problemnya semua orang Kristen sudah dengar khotbah yang keras, dengar khotbah yang lembut. Dari Pak Handoyo mungkin kalian dengar khotbah yang lembut, dari gembala kalian saya tahu di sini macam-macam gereja. Dari gereja kalian, gembala kalian firmannya lembut. Nggak ada gembala khotbah sekeras saya, sebab saya bukan gembala. Amin. And kalian nggak usah ketawa because urapannya lain. Dan kalian butuh urapan semacam ini, seperti kalian butuh urapan pada gembala kalian. Jelas apa tidak ini? Ini pelayanan saling melengkapi. Ada orang yang perlu diselamatkan dengan lemah lembut. Pendeta Ove Ekman, kalau kalian pergi ke Semarang, dia datang, dia seorang rasul total, benar-benar rasul 100%. Nah, kesaksian beliau dalam bukunya dia, My Destiny, dalam kesaksiannya dia dari keluarga Kristen mati. Dan suatu hari, di Uppsala, di Swedia, ini negara hampir ateis. Dan suatu hari teman sekolahnya dia, mahasiswa kolega dia, telepon pada Ove. Dan pada suatu hari temannya itu berkata pada Ove, melalui telepon. Dan temannya berkata seperti ini, rekan mahasiswanya dia, Ove, have you received Jesus as your personal savior in your life? Di telepon. Sudah belum kamu terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu dalam kehidupan kamu?
And tiba-tiba shaking, gemetar di telepon itu. Gemetar menangis. Dipimpin menerima Yesus di telepon. And detik itu tahu dia lahir baru. And dia berkata, aku mengalami sesuatu yang aku belum pernah alami selama hidupku sebagai orang Kristen. Sebelumnya dia ke gereja sama omanya, sama keluarganya, but nothing is happening, gak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan bekerja melalui telepon. Nah, ada orang yang diselamatkan melalui kelembutan, dan ada orang yang diselamatkan melalui kekerasan yang perlu dirampas dengan keras. Dan kebanyakan orang yang perlu diselamatkan dengan dirampas keluar dari api, kalian mesti sadar dan kalian mesti rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan hatimu bebal, dan hatimu keras. Kalau tidak, kalian gak butuh firman yang keras. Hello. So sealim-alimnya muka kalian, semanis-manisnya wajah kalian, selemah gemulainya gerakan kalian, tidak merefleksikan hati kamu. Jelas apa tidak ini? Hello. Nah, kalau saya kasih tahu pada kalian semua, kalau hati kalian itu bebal, nah datang ke Tuhan dengan transparan. Yes, hatiku memang keras. Dan aku butuh firman seperti palu untuk menghancurkan hati saya. Dan orang yang tidak mau rendah hati mengakui seperti ini, kamu tidak akan bisa berubah. Amen. Nah, kasih tanda sebentar Yakobus 1:25. Lihat sebentar ke Yudas. Dan Ibu Indri memang diutus oleh Tuhan ke tempat orang-orang yang keras. Makanya pada waktu datang, dan saya mesti terjemahkan dia, kata pertama yang dia ngomong kepada saya, setelah saya terjemahin doanya dia pada pembukaan, satu statement yang dia buat pada saya, you don't have to shout if I don't shout. Indri, kamu gak perlu naikin suara kamu kalau aku gak naikin suara kamu. I said, yes sir. Dan saya kebiasaan angkat suara dengan frekuensi tinggi. Sebab saya gak ketemu sama orang yang hatinya remuk dan hancur hati. I said, yes Lord. Kalau udah kayak begitu semua jemaatnya, saya gak perlu naikin suara, otomatis turun sendiri. Tapi selama hati kalian masih keras, hati kalian masih menantang Tuhan, ini suara saya tidak akan bisa, volumenya nggak akan rendah. So untuk saya menerjemahkan di mana urapannya bisa naik turun berubah lima macam urapan di situ. Saya mesti ganti gigi terus setiap kali mengikuti dia punya urapan. Dan tiap kali dia berkata, you don't have to raise your voice if I don't raise my voice. Jangan angkat suaramu. Urapan nabiya, urapan berseru itu saya mesti tekan, sakit. Sampai saya gagap menerjemahkannya. Stuttering, stammering. Kenapa? Tidak gampang mengalirkan urapan orang lain. Kalau dia urapannya nabiya, saya gampang ngalirnya. Flowing, saya lompat-lompat di situ. Begitu urapan Rasul muncul, saya gagap lagi. Nah, Rasul kalau bicara lembut, kalem bahasa Inggrisnya, calm, very calm. Kalem, but seperti pedang. Nabi lain, and dia bilang, now I'm not a prophet, so relax. Berkali-kali dia mesti ingetin saya. Tapi kalau saya suruh terjemahin Nabi asli, saya ngalir langsung, saya teriak seperti Nabi itu. Kasih pada saya John Bevere, kasih pada saya Robert Liardon, saya sikap, saya ngalir sama mereka. Kenapa? Mereka semua dua-duanya. Jelas apa tidak ini? So saudara mesti mengenal hamba Tuhan dari urapannya. Amin. Now, saya diketemukan sama Tuhan orang-orang semacam ini. 22-23. Dan saudara mesti kenal klasifikasi tipe pelayanan saya seperti apa. Supaya kalian yang gak ngerti, jangan ngomong sesat. 22-23. Saya saksikan pertama kali, bertobat, lahir baru di telepon. Melalui temannya yang berkata, have you received Jesus in your life? Dan saya bilang, what? Gampang banget nih orang lahir barunya. Kenapa aku gak ketemu orang kayak begitu Tuhan selama pelayananku? Orang yang bebal semua bikin saya frustasi tau. Ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Seorang yang ragu-ragu, orang yang dengan firman kitab Yudas ayat 22-23, orang yang ragu-ragu artinya seperti ini, duduk di kebaktian dengan firman, sudah bertahun-tahun di gereja, 20 tahun, 30 tahun, I don't know, 25 tahun di gereja, and tenang-tenang, sudah salah, sudah tahu itu firman buat dia, tenang aja. Masa sih, masa buat gua? Enggak, gua rasa gua enggak kayak gitu. Enggak. Itu buat tetangga gua tuh, buat bini gua enggak. Halo. Pernah kalian mendengar firman seperti itu?
Dengar firmannya keluar langsung bilang, ini buat suami gua nih. Ah, ini buat tetangga gua nih. Ini buat teman gua, but not for me. Bukan buat saya. Halo? Suka mengalami begitu? Saya mau tahu pada kalian, tidak ada firman buat tetangga kamu. Firman buat kamu. Nah, orang yang semacam itu, saya rasa bukan kalian pernah mendengar orang berkata, udah tahu telak-telak berdosa loh, sudah tahu melakukan, itu kan dulu, sekarang sudah tidak lagi. Halo? Pernah nggak dengar orang kasih komentar seperti itu? Saya ngajarin pelepasan, saya ngajarin pertobatan, saya katakan, kalau engkau punya latar belakang, orang tuamu, nenek moyangmu menyembah berhala, itu kutuk ada di kalian. Kalau engkau si pria kedukun, walaupun kau kedukun kira-kira 25 tahun yang lalu, my God, waktu kalian waktu masih kecil sakit, orang tuamu pakai dukun-dukun, disembur-sembur, disiram-siram, dikasih ke gunung kawi lah segala macam, ke kelenteng minum air, I don't know. And Allah akan berkata, engkau memberikan dirimu pada Satan, kutuk akan ada di keturunanmu sampai generasi keempat. Engkau dirasuk Satan, Satannya tetap ada. Itu kan dulu. Kalian mau tahu orang itu grup apa? Orang yang ragu-ragu, orang yang tidak menerima firman apa adanya. Nah, untuk orang semacam ini, well, memang itu firman gue pernah lakukan semua. Apa yang ibu ini ngomong itu betul, saya sudah melakukan. Tapi kan saya sudah berdoa pada Tuhan. Aku udah ngaku di hadapan Tuhan kok. Ibu ini gak perlu tahu, saya udah ngaku sama Tuhan, I'm fine. Kalian pernah punya pikiran seperti itu? Ini gak timbul di mulut, di sini, di pikiran kalian. Sementara firman dibagikan, pikiran kalian meregistrasi semua jawabannya sendiri. Allah berbicara, kamu jawab balik. Allah berbicara, kamu jawab balik. Allah berbicara, kamu jawab balik. Ada aja jawabannya. Orang semacam itu, kamu sulit bertobat. Firman Allah tidak dapat dijawab oleh pikiran kalian. Firman Allah akan mengkoyakkan hati kalian. Bukan datang ke Tuhan untuk mendapat damai, datang ke Tuhan siap untuk dibongkar kehidupan kalian. Yesus tidak pernah datang ke dalam kehidupan kalian untuk membuat mengenakan daging kalian. Yesus datang ke kehidupan kalian untuk membongkar, bangkir, merontokkan kehidupan kalian. Siap apa tidak? Kalau engkau sampai seperti itu, engkau mencapai taraf itu, seluruh jalan kemenangan ada di pihak kalian. Jesus didn't come to save you. Dengarin, Jesus didn't come to give you peace. Jesus come to wreck your life, man. Dia akan bongkar hidup kamu, dia akan remukan, dia hancurin hidupkan kalian. Baru dia bisa bangun menjadi bangunan yang dia maui. Kalian semua, kita semua datang ke Tuhan sebagai bangunan yang kacau semua. And dia mau bongkar dari fondasinya sampai dari tanahnya diuruk dulu sampai fondasinya sampai dibangun, dia mau bangun sendiri. Allah tukang bangunannya, Yesus fondasinya. Halo. So jangan datang ke Tuhan bilang, wah saya nggak begitu, saya nggak. Dengerin, gak ada yang beres di kamu. Gak usah saya. Nah, untuk orang semacam itu, setiap kali Allah berfirman, Allah berbicara, selalu ada jawaban sendiri. Pikirannya jalan terus, menjawab terus. Saya sudah alami ini. Tapi Ibu Indri, bagaimana saya ketemu Tuhan? Jadi orang bertanya, Ibu Indri, bagaimana saya bisa ketemu Tuhan kayak Ibu Indri? Aku mau. Saya sekarang ini, tapi saya mengalami ini sama Tuhan, tapi saya belum ketemu sama Tuhan. Di sisi lain dia minta jalannya, di sisi yang lain lagi, di sisi yang sama, dia berkata, aku udah tahu kok Tuhan kayak begini. Terus kamu ini nanya apa sama saya? Orang banyak kali bertanya konseling pada saya, sudah ada jawabannya sendiri. Buat apa nanya? Halo? Dan orang-orang semacam ini, keselamatannya mesti disikat total. Keras sekali. Makanya ayat 23 berkata, so jangan kamu bikin pikiran, firman disampaikan, jangan kasih jawaban di otak kamu. Rendahkan dirimu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah, kalau perlu dirampas, ini keselamatan lemah lembut dengan halus atau kasar. Sesuatu perlu dirampas itu keras apa tidak? Kasar apa tidak? Ini nggak peduli berapa halusnya kalian, dari keluarga keraton mana kalian dengan lemah gemulai. Ini tergantung kondisi hatimu. Tergantung dengan keangkuhan kamu. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang yang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Makanya kadang-kadang saya bisa menghadik orang, belak-belakan di muka orang. Kamu tahu kamu seperti ini.
Kenapa musik keras? Untuk mempotret pada kamu, sebetulnya kamu seperti apa sebetulnya. Kebanyakan orang Kristen tidak sadar dirinya seperti apa. Kamu nggak bisa ngaca diri kalian sampai firman itu menjadi cermin bagi kalian. Nah lihat, kedua Korintus 10. Nanti kita kembali ke Yakobus 1. Amin. Itu firman sih. Yes. Waktu saya dapat itu saya langsung yeah. 2 Korintus 10 ayat 3. Saya pikir orang-orang Kristen katanya pada bilang sama saya, "Bu, ini saya suka khotbah melalui Bu Hendrik, keras bikin saya jadi wah, tapi kok saya nggak lihat buah-buahnya nih, kenapa kok begitu terus? Modalnya sama, kelakuannya sama, begitu terus, mana hasilnya?" Dan saya menenangkan diri saya, tenangin, bukan waktumu, waktu Tuhan. Kamu cuma nabur reng, biar it's too slow. Lagi dirampas di sini. Lihat 2 Korintus 10. Apa yang menghalangi kalian sehingga firman tidak bisa bekerja dengan dahsyat dalam hati kalian? Ayat 3 sampai ayat 6. Memang kami masih hidup di dunia. Di sini Paulus dituduh sama jemaat Korintus, jemaat yang dia bangun hasil pelayanan dia, hasil pertobatan dia dengan mujizat luar biasa. Dan sekarang orang-orang Korintus, jemaatnya Paulus, mendakwa, menghina Paulus dan menuduh bahwa Paulus ini orang serakah, hidupnya orang duniawi, dia dalam kedagingan, tidak dalam roh. Hebat gak tuh? Sesuatu hari murid saya sendiri bisa menegangnya sendiri loh. Halo? Amin? Amin? Pengikut itu tidak setia, murid yang setia. And Paulus menjawab seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya peperangan kami yang kami hadapi, kami tidak responi secara duniawi. Karena kenapa tidak duniawi? Sebab senjata yang kami pakai dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi kalau ada keributan dalam kekristenan tidak dapat diselesaikan dengan uang, dengan polisi, dengan pengadilan, tidak bisa sama sekali. Tergantung kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kalian menghadapi masalah, menghadapi ancaman, yang dikejar kuasa Allah. Dia jawaban kalian semuanya. Apakah kalian sakit? Apakah kalian bangkrut karena krisis moneter? Apakah kalian mau cerai? Apakah kalian berzina? Apakah kalian mengalami stres, depresi, ketakutan, kesepian? Kuasa Allah lah jawabannya, bukan notaris, pengadilan, pendeta. Kamu bisa cari pendeta sampai kalian cari ke seluruh Indonesia, tidak akan dapat jawaban apa-apa. Jawabannya baru datang jika hatimu tertuju pada Allah yang memberikan kuasa itu. Saya mau straight to the point, langsung ke ujungnya di sini. Kalau engkau menghadapi apapun masalah dunia ini, kuasa Allah lah yang kamu cari. Bisa apa tidak kamu undang itu kuasa? Dan caranya bagaimana? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Makanya kalian yang suaminya main gila, yang gak setia, suami kalian di belakang kalian atau istri kalian main gila, jangan kan? Atau mungkin suami kamu gebukin kamu, jangan. Selama kalian mencari jalan keluar, minta konseling, minta pendapat orang. Selama kalian minta jalan keluar, minta pendapat teman. Selama kalian mencari jalan keluar, minta cari pengacara, minta konseling ke pendeta, boleh tidak dapat cerai. Kalian membuat Tuhan mundur dari kalian. Tapi kalau kalian menjerit pada Tuhan, pagi, siang, malam menantikan Dia, kamu tidak akan lemah. Justru kamu akan mendapat kekuatan baru. Kuasa Allah akan turun, bukan kamu yang bekerja. Tuhan akan bekerja merubah orang yang berjuang bajingan itu. Dengar baik-baik. Kalau engkau terlalu sering counseling sama orang, kalau engkau selalu minta didoakan, minta counseling, akan tiba saatnya Tuhan tersinggung sama kamu. Akan tiba saatnya Tuhan sakit hati sama kalian, dan Dia memusuhi kamu. Ini yang saya katakan kepada kalian. Kadang-kadang ada orang sudah mengalami masalah dan berdoa bertahun-tahun gak ada jawabannya. Ada 3 hal penyebabnya. 1, karena engkau terlalu banyak counseling selama 5 tahun, kerjanya ngumpulin pendeta, bukan mencari wajah Allah. Halo, banyak orang Kristen tahu daftar nama pendeta, bahkan bisa ngelobi pendeta yang mana yang laku, yang mana yang benar, yang mana enggak. Halo,
Dan kalau kau melakukan seperti itu, kamu menghina Tuhan. Dan tanpa kamu sadar, Allah menjadi musuh kamu. Yesaya 63 ayat 10. So kamu gak dapat jawaban dari doa kamu, dari masalah kalian, sebab Allah bukan di pihak kamu. Yang kedua, kenapa doa kamu belum dijawab-jawab? Kemungkinan besar kamu belum siap menerima jawabannya. Yang ketiga, kenapa doa kalian belum dijawab-jawab sama sekali, atau kamu belum bisa terima jawabannya? Sebab Allah masih mengerjakan dan belum selesai. Tapi saya mau tahu pada kalian, mayoritas orang yang saya layani, kamu tidak pernah mendapat jawaban dari Tuhan. Sebab engkau menjadi musuh Allah, bukan sahabatnya Tuhan. Tuhan tidak di pihak kamu. Kenapa? Kamu terlalu sering telepon ke temanmu, ke pendeta. Kamu tidak pernah telepon ke tahta Allah. Kalau jawabannya adalah kuasa Allah untuk semua permasalahan kalian, wah kamu mesti telepon ke tahta Allah. Saya tidak khotbah untuk membuat kalian tergantung pada saya. Saudara tahu sekali, saya nggak suka digantungin orang. Saya khotbah untuk membuat kalian bisa mengalami kemenangan sendiri, self victory. Setiap orang Kristen mesti memiliki self victory. Kamu mesti alami kemenangan pribadi dengan Tuhan kalian. Amin. Baru terjadi revival di gereja-gereja. Baru ada kebangunan rohani. Kebangunan rohani tidak tergantung pada pendetanya, pemain musiknya. Kebangunan rohani tergantung pada setiap jemaatnya. Kamu mesti hidup dalam roh kebangunan rohani. Jelas apa tidak ini? Kuasa Allah yang ada dalam kalian, api Allah ada pada kalian membara, menggebu-gebu. Kuasa Allah yang melakukan mujizat bekerja melalui kalian. Terjadilah kebangunan rohani di gereja itu. Amin. Now, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. So, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. So, kalau kalian punya problem gak bisa ketemu Tuhan, berdoa bertahun-tahun tidak bisa ketemu Tuhan, dan banyak orang baru dengar khotbah saya, shock, ini orang gak bisa ketemu Tuhan, gimana caranya nih? Dan satu-satunya yang membuat saudara tidak bisa ketemu Tuhan, kalian tidak bisa mengenal Tuhan seperti apa. Satu, keangkuhanmu sendiri. Dan dengarkan baik-baik, caranya bagaimana itu keangkuhan timbul, dan tidak kalian sadari sama sekali. Setan akan membangkitkan, menggoda kalian, kirim cobaan. Dan cara setan mencobai saudara melalui hawa nafsu daging, hawa nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Selalu setan membangkitkan keinginan kalian, nafsu kalian. Dan kalau kau mengikuti nafsumu, kedaginganmu, segala yang kamu ingini, kamu pikirkan, kamu merasakan perasaan kalian, kamu ikuti terus. Dan pada waktu itu kamu terseret dan kalian terpikat dan dibuai menjadi dosa. Pada waktu dosa terjadi, keangkuhan terjadi. Dan detik kamu sombong, kamu buta total, kamu tidak tahu kamu sombong. Kamu pikir kamu rendah hati, kamu sombong. Anda nggak baik. Detik kesombongan itu timbul, kalian tidak bisa berdoa, kalian tidak bisa mengerti firman Tuhan, kalian buta akan rencana Allah. Diajarin berkali-kali, pertobatan dimulai dengan menyesal, dengan insaf, tahu salahmu di mana, yang kamu hancur berduka. Dan sekarang saya lihat banyak orang Kristen maju ke depan, ampuni Tuhan, mukanya menangis. Saya mau tanya pada kalian, kalau engkau melakukan kesalahan di rumahmu, kalau kalian melakukan kesalahan pada suamimu atau istrimu atau ayahmu, misalkan kamu melakukan hal yang sangat kamu tahu akan menyakiti orang tuamu atau suamimu, saya mau tanya, pada waktu ketangkep basah, pada waktu kamu mesti terpaksa mengaku, apakah kamu teriak-teriak, spontan nomor satu, apa reaksimu? Seperti apa secara spontanitas? Kamu berduka, air mata aja nggak keluar. Kamu salah tingkah, kamu tertuduh, kamu berduka. Nah, dengan apa baik? Dengan Tuhan sama. Tapi yang mengerjakan bukan emosimu, tidak diproduksi oleh kita. Allah yang mengerjakan dalam kita. 100% anugerah, bukan pekerjaan manusia. Nah, apa yang menghalangi kita bisa sampai ke situ, Ibu Indri? Banyak orang tanya, gimana sampai ke situ? Dan saya katakan pada saudara semua, doa belum doa sampai engkau remuk di kaki Tuhan. Sampai ke hatimu yang keras patah, jiwamu remuk di kaki Tuhan. Makanya Daud berkata, jiwa yang hancur, hati yang remuk, kau tidak pandang hina.
Di kamar doa kalian ada yang namanya Tears Ministry. Pelayanan air mata yang keluar dari hati yang hancur, jiwa yang remuk. Dan saya mau cerita pada kalian, bukan keluar dari emosi kita, keluar dari kemuliaan Allah yang mengerjakan di hati kita. Ini kamu tidak bisa buat-buat, ini anugerah. Dan saya mau cerita pada kalian, kecuali hatimu, hati yang mudah cepat sekali bertobat, sulit sampai ke situ. Sulit sampai ke situ. Kalian semua orang Kristen pertama kali bertemu dengan kemuliaan Allah, kamu hancur semua, betul tidak? Saudara yang pernah dibaptis Roh Kudus, yang pernah pertama kali mengalami dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Pernah sekali kamu ingat pertama kali kamu maju ke depan, kamu berbahasa roh, kalian dibaptis Roh Kudus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukankah kamu hancur hati waktu itu? Bukankah kamu remuk? Bukan kamu broken? Betul apa tidak? Bukankah air matanya keluar? Tapi bukan memewek, bukan merengek. Air mata yang keluar karena keindahan Allah. The beauty of the Lord. Betul apa tidak? Karena kasihnya. Betul apa tidak? Karena kasih karunia kamu sebenarnya gak layak terima itu. Kamu layak terima pukulan. Betul apa tidak? Dan saya mau cerita pada kalian, kalau engkau masuk ke kamar doamu, kau tidak sampai ke tempat itu, kamu gak masuk hadiratnya. Nah, untuk sampai ke sana tiap hari, saya mau kasih tahu pada saudara, tidak semudah pertama kali kamu terima. Kenapa Ibu Hendri? Sebab hal ini. 2 Korintus 10 ayat 5 itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, keangkuhan manusia itu apa? Pikiran kamu sendiri. Pikiran kalian sendiri. Buktinya apa kok pikiran saya? Oh, lihat terus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya pikir dulu sehingga kita menentang pengenalan akan Allah, ternyata untuk menentang pengenalan akan Allah. So setan mencoba demikian rupa, setan akan menggoda kalian demikian rupa, setan akan mengirimkan cobaan demikian rupa melalui hawa nafsu daging, kedagingan kalian, mata kalian lihat itu semua tuh. Lihat keinginan kamu itu semua. Lihat aku berikan pada kamu. Kamu sebagai orang Kristen gak apa-apa. Makanya kalau ada orang tanya, Ibu ini memangnya kalau begini orang Kristen kalau beli rumah kayak gini salah ya? Ya kan baik-baik. Pikiran kamu sudah berjalan. Kamu sudah dirangsang sama setan. Hawa nafsumu sudah bergerak. Kamu gak perlu nanya. Kamu perlu berjalan ke kesaksian roh di hati kalian. Now, detik hawa nafsumu dirangsang, matamu dirangsang, hawa nafsu mata dirangsang, keangkuhan timbul. Detik keangkuhan timbul, setannya ketawa. Kamu gak mungkin kenal Tuhan. Sebab dikatakan, firman-Nya jelas sekali ayat 5. Untuk menghalangi kamu, untuk menentang kamu mengenal Allah oleh keangkuhan hidupmu. Seorang yang merasa, saya udah tahu, saya udah bisa, saya udah ngerti. You're prideful, kamu sombong. Dan orang yang kalau ditegur marah, kamu sombong. Orang yang ditegur, yang ditelanjangi kesalahannya berontak, kamu sombong. Kamu sombong. Kalau orang rendah hati, sekalipun orang itu ngomong dengan fitnah, gosip dengan tujuan mereka-reka yang menjahati kalian, kamu tidak berontak, kamu menangis. Aku masih seperti itu Tuhan. Masih ada di hatiku seperti itu Tuhan. Tapi orang yang sombong akan bela diri, akan membeberkan dirinya. Gua nggak seperti apa yang kamu ngomong. Kamu tahu, lihat apa yang kamu ngomong, kamu tuduhan, kamu fitnah. Lihat, aku tidak melakukan ini. Dia panjang lebar 1 jam menjelaskan dirinya sendiri. Dengarin. Yang bisa bela kamu cuma satu. Namanya Allah Bapa. Dia pembuat hukum satu-satunya. Dan dia hakim satu-satunya. Dan hanya dia yang bisa membela kalian. Hanya dia yang bisa balas dendam atas nama kalian. Percuma kamu kerja keras capek-capek diri, membenarkan diri kamu. Kalau engkau masih membenarkan diri, pikiranmu jalan. Buktinya keangkuhan itu di pikiran. Lihat ayat selanjutnya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Makanya kalau kalian berdoa di kamar doamu, dan banyak orang ngomong sama saya juga saksikan sendiri, yang bikin saya lama berdoa, bukan berapa lamanya saya di hadirat Tuhan. Bagaimana menaklukkan pikiran yang melayang-layang itu selama di kamar doamu itu. Halo, kamu tidak menawan pikiran dengan berkata, aku tahan pikiranku, aku tahan pikiranku. Dengarin, sampai dahi kamu bolong semua, tetap jalan di pikiran. Halo, aku tawan pikiranku dan menaklukkannya pada Kristus.
Artinya apa kalau godaan datang di pikiran? Godaan datang, pikiran mencalakan. No, 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 lawan. Lawan dengan iman yang teguh. Sampai patah, sampai lemes, sampai gak bisa jalan lagi. Kecuali broken, kecuali kehancuran di hati kalian. Pada waktu pikiran kalian berhenti bekerja, hatimu remuk. Makanya tidak semua doa dimulai dengan muji-muji nyembah-nyembah langsung. Kalian mesti perang. Yang kamu perangi itu pikiran kalian itu loh. Setan ngelemparin panah-panahnya sehingga kamu tertuduh. Kalau kau tidak tahu bahwa di kamar doa kalian terjadi rapat besar di situ antara 3 pribadi, diri kalian, setan, dan Yesus. Antara kamu, setan, dan Yesus. Kalian bisa memilih mendengar suara penuduhmu, pendakwamu, atau suara pembelamu. Pilih sendiri. Kalau kau pintar, kamu akan mendengar suara pembela kamu. Dan pembela kalian kerjanya menginsafkan, bukan menuduh. Dan penginsafan pembela kalian membawa kalian pada pertobatan dan keselamatan. Tuduhan dari setan, si pendakwa itu, membuat kamu salah, menyesat, membuat kalian terikat, terbelenggu, mati rohani kalian. Dan kamu keluar kamar dengan muka sedih sekali, dengan muka stres. Bahwa Tuhan gak cinta aku, bahwa aku masih berdosa, aku masih belum layak, bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku gak layak, makanya aku gak terima Roh Kudus, makanya aku perlu dengan pelepasan. Orang kayak gitu, dengarkan baik-baik. Kamu tidak tahu kebenaran sama sekali. Dan kamu tidak tahu dan tidak haus akan kebenaran dan tidak pernah mengerti kebenaran. Orang semacam itu hidupnya seperti ini. Yakobus 1, balik ke Yakobus 1. Semua musuhnya orang Kristen adalah pikirannya sendiri. Jangan percaya tipu daya setan. Jangan percaya dustanya setan. Kalian datang kemari, mungkin kalian rindu dipenuhi Roh Kudus. Kalian berkata, well, saya udah maju 10 kali, mau dapat apa-apa. Malam hari ini seandainya ada tantangan lagi. Sebelum kamu mau meresponi tantangan itu, langsung ada suara seperti ini. Ini suaranya di pikiran kalian sendiri. Well, kamu hari ini gak akan dapat lagi ini. Hari ini bukan hari kamu. Belum waktunya Tuhan. Dengarkan baik-baik. Itu suara bukan dari Tuhan, dari si penuduh kalian itu sendiri. Dari si pendakwa itu sendiri. Kalau kamu gak lawan, kamu gak tawan. Dengan cara apa kalian menawan? Dengan berkata, tidak, setan, aku gak dengar kamu lagi. Ini bukan suara Tuhan, suara engkau. Apa yang Tuhan janjikan, Dia setia dan adil untuk menggenapinya. Dan Allah yang aku sembah, Allah yang setia dengan janjinya. Dia pasti laksanakan. So kalau aku sampai merasa hari ini bukan hariku lagi, aku pasti gagal. Aku tidak mendengar suara Tuhan, aku mendengar suara setan. Nah, kenapa kalian tidak bisa menawan pikiran kalian? Karena kamu kurang bergaul dengan firman. Kalian gak perlu punya Alkitab untuk bisa mengerti firman. Kasihlah hati yang haus akan kebenaran. Berikan telinga untuk mendengar dengan benar. Kamu bisa dengar suara saya, belum tentu dengarnya benar. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, yang saya suka panggil kambing conge. Ada amin? Halo? Jelas apa tidak? Jangan kamu cuma dengar firman saja di kebaktian, tapi pulang dari kebaktian tidak pernah melakukan, atau selama di kebaktian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan itu. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya makanya tiap kali ditantang gak terjadi apa-apa. Sebab kamu tidak pernah melakukan apa yang difirmankan. Seringkali saya suka kasih ilustrasi, saya suka kasih poin kalau khotbah. 7 langkah terima Roh Kudus. Saya kasih poin 7 alasan kenapa kamu mesti harus mengampuni. 7 alasan kenapa kamu harus terima Roh Kudus. Bagaimana terimanya? Amin. Itu udah instruksi yang jelas sekali. Kalau kamu dengar instruksinya dan tidak melakukan, kamu nipu dirimu sendiri. Jelas apa tidak ini? Saya mau tunjukin bagaimana caranya melakukan firman yang kamu dengar, supaya kamu bisa action. Amin. Lihat di sini ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Betul?
Kalau kalian ngaca di cermin cakep, pas keluar dari cermin kena ke mobil sampai ke kantor, lupa nggak muka kamu apa? Kalian mikirin muka kalian atau problem kalian? Ngurusin dolar apa ngurusin muka lagi? Mana lebih penting? Wajahmu atau dolar? Wajahmu atau bank kalian? Tabungan kalian? Kamu lupa kamu pakai Cartier, kamu lupa kamu pakai perfume Laura Biagiotti, kamu lupa pakai baju Ungaro, udah lupa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Amin. Amin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi, ini dia kuncinya. Hai, kalau kalian menangkap ini, kalian lebih daripada pemenang. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yang kalian pegang bukunya hari ini. Haleluya. Amin. Katakan Alkitab ini buku yang memerdekakan, buku yang sempurna. Ini Alkitab, buku yang memerdekakan saya. Saya nggak butuh sekolah Alkitab. Saya nggak butuh teori, usulan manusia, tafsiran Alkitab orang. Saya butuh buku ini. Dibeli, kadang-kadang nggak usah beli, dapat dari orang. So murah. Ayat 25. Cuman ini yang kamu nggak pernah lakukan. That's this one thing. Kamu anggap sepele firman Tuhan itu. You know, detik kamu anggap sepele firman Allah. Amsal berkata, kalau engkau menghina firmanku, kamu akan masuk dalam dunia orang mati. Gara-gara orang menyepelekan buku ini yang paling murah di dunia, kamu memilih neraka sebagai alamatmu. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Haleluya. Haleluya. Saya ketemu ayat ini tadi malam, saya yes. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ada amin. Pulang dari gereja langsung lapar cari restoran, lupa firmannya. Makanya datang ke kebaktian saya 10 kali, sudah ditengking, sudah dihardek, sudah disemprot, sama terus. Kenapa? Kamu hanya datang untuk mendengar, pulang melupakannya. Saya katakan pada kalian, untuk kalian mau jadi lebih dari pemenang, kamu harus bergaul dengan Tuhan nomor 1 dan segala-galanya. Nomor 2, kalian tidak bisa bergaul dengan Tuhan kecuali engkau mendengar firman-Nya. Kalian mendengar firman akibatnya kepingin bergaul sama Tuhan. Dan nomor 3, dengar baik-baik, kalian mesti mendisiplin diri kamu untuk menjadi murid firman Allah. Mulai beli ke toko buku Immanuel, beli konkordansi, beli kamus Alkitab, buka beli Alkitab, beli referensi Alkitab yang lain, terjemahan bahasa lain, dan belajar di situ. Kalau engkau tidak mau mendisiplin dirimu menjadi murid Alkitab, kamu tidak akan bisa maju. Sebab kemerdekaan datang dari mengenal dan mengerti apa yang terdapat dalam Alkitab itu. So tidak cukup hanya berdoa saja. So nggak cukup hanya datang ke kebaktian saya. Tidak cukup sama sekali sampai kau duduk menjadi murid Alkitab itu. Makanya Yakobus berkata apa? Kenapa dia tantang orang-orang Kristen pada zaman itu? Ke-12 orang-orang Kristen yang saudaranya di perantauan itu. Kenapa dia tantang? Aku mau tantang ya, kau berkata kamu ada iman. Yang satu berkata aku ada perbuatan. Aku tantang kau. Aku tunjukkan imanku dari perbuatanku. Lihat cara aku hidup. Lihat perbuatanku. Cocok dengan apa yang difirmankan Allah melalui mulutnya. Kenapa? Mereka semua murid Alkitab. Saya nggak ngomong mereka STH. Bahkan titel STH-nya Paulus dibakar. Yang berarti artinya kalian bergaul meneliti. Bergaul meneliti, buka, beli Alkitab, beli kamus, beli konkordansi, belajar. Kenapa mesti beli konkordansi? Kamu kan nggak bisa hafal ayat semua toh. Kamu pernah dengar di kebaktian saya pernah mendapat tema ini ayat mengenai kasih, mengenai taat, mengenai takut dan gentar. Gimana ya? Beli konkordansi, buka huruf T, keluar takut semua. Tinggal pilih ayatnya yang mana sih? Itu bagaimana cara saya bisa mengerti di mana tempat-tempat firman itu. Itu yang membuat saya fasih membuka Alkitab.
Kalau saya nggak bergaul di rumah, bagaimana saya bisa cepat buka Alkitabnya? Jelas apa tidak ini? Nah, saya mau